Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga, eh, di mana pada pertemuan sesi ketiga ini izinkan saya untuk berbagi sedikit mengenai bentuk dan sikap dasar senam. Nah, adapun sebelumnya mohon izin mengingatkan bahwa dalam sesi ketiga ini, sahabat semua akan disajikan tugas individu yang harus dikumpulkan selama paling lama 2 pekan ke depan, di mana sahabat harus mengutamakan orisinalitas dan juga integritas. Silahkan lakukan praktik-praktik yang ada pada tugas individu tersebut sesuai dengan teori yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, adapun dari konsep gerak dasar senam ini, yang pertama adalah senam sebagai aktivitas. Senam adalah aktivitas yang mengedepankan gerakan tubuh berfokus pada pengembangan fisik. Yang kedua, pola gerak dasar, di mana pada gerakan senam itu mengeksplorasi pola gerak dasar, membantu meningkatkan kemampuan koordinasi dan keseimbangan motorik. Ya, yang ketiga yaitu faktor penting, di mana faktor-faktor yang diperhatikan dalam senam meliputi ruang, waktu, irama, dan aliran gerakan. Yang keempat adalah interaksi tubuh, teman-teman, di mana memahami bagaimana tubuh bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan merupakan kunci dalam senam. Nah, ada berbagai jenis-jenis senam. Yang pertama yaitu senam terdiri dari berbagai jenis dengan karakteristik yang berbeda, memberi variasi dalam praktik. Ada senam artistik, di mana senam artistik ini berfokus pada gerakan yang memerlukan kekuatan, kelincahan, dan keseimbangan. Yang kedua yaitu senam ritmik, teman-teman, di mana menggunakan alat seperti pita dan bola. Senam ritmik mengutamakan keindahan, gerakan, dan koordinasi. Yang ketiga yaitu yang paling favorit di kalangan masyarakat, ada senam aerobik. Senam aerobik berfokus pada gerakan cepat dan dinamis, meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Ya. Yang keempat yaitu ada pengembangan keterampilan. Setiap jenis senam membantu dalam meningkatkan keterampilan fisik melalui gerakan yang terarah. Oleh sebab itu, silakan teman-teman implementasikan ketiga jenis senam ini secara rutin agar menjaga kebugaran dari tubuh kita sama-sama. Yang selanjutnya ada fungsi fase gerakan mengguling ke depan. Ada mempelajari tahapan penting dalam gerakan mengguling di senam. Yang pertama yaitu berdiri, di mana posisi awal sebelum melakukan gerakan memulai dengan posisi berdiri yang stabil dan siap untuk melakukan transisi. Yang kedua yaitu berpindah ke posisi yang lebih labil, di mana hal ini terjadi transisi ke posisi yang lebih tidak stabil. Melakukan langkah-langkah untuk berpindah dari posisi stabil ke posisi yang labil, ya, sehingga persiapan untuk mengguling. Yang ketiga, mengajarkan keseimbangan. Ingat, pada saat mengguling tersebut, teman-teman harus fokus pada penguasaan keseimbangan, di mana mengembangkan kemampuan keseimbangan yang diperlukan untuk melakukan gerakan mengguling dengan aman. Jangan sampai ketika mengguling itu pinggir atau juga tidak lurus, ya. Yang keempat itu mengajarkan kontrol tubuh. Nah, penguasaan kontrol gerakan tubuh itu dimulai ketika bergerak hingga akhir, ya, berpindah kembali, di mana meningkatkan kemampuan kontrol tubuh agar dapat melakukan gerakan mengguling secara efektif dan efisien hingga kembali kepada posisi tubuh yang benar, tidak mengalami cedera apapun. Yang selanjutnya yaitu senam Shibuyung untuk anak-anak. Nah, di sini teman-teman ada senam Shibuyung itu dirancang untuk anak SD atau TK, ya, di mana program ini khusus dibuat untuk fokus, ya, melatih anak pada fokus pada adaptasi gerakan. Yang kedua, meniru gerakan objek seperti pohon ditiup angin. Nah, di mana anak-anak belajar gerakan yang meniru pohon yang bergetar karena angin, menambah imajinasi.
Yang ketiga yaitu meniru gerakan binatang berjalan. Aktivitas ini mendorong anak-anak untuk meniru cara binatang bergerak dan meningkatkan keterampilan motorik. Yang keempat, mendorong kreativitas dalam berolahraga, di mana senam Cibuyung ini memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri dalam gerakan. Yang terakhir yaitu mendorong kesenangan dalam olahraga, di mana ingat fungsi dari pendidikan jasmani dan olahraga itu tidak hanya sebagai fungsi pelatihan diri saja, pelatihan keterampilan motorik, tapi juga ingat ada fungsi rekreasi, di mana tujuan utama dari senam ini adalah untuk menciptakan kesenangan saat berolahraga bagi anak-anak. Sehingga melihat hal tersebut anak-anak dapat mencintai olahraga dan juga terus mengimplementasikan olahraga. Yang selanjutnya ada petunjuk praktik senam, teman-teman. Di sini ada lakukan 2 praktek senam ya didampingi oleh supervisor yang berpengalaman. Pastikan pelaksanaannya aman dan efektif. Silahkan teman-teman dapat praktikkan hal tersebut di tempatnya masing-masing dengan arahan mungkin ya, arahan atau eh, penjagaan dari ahli eh, di lingkungan teman-teman, kan kita berada dalam jarak yang cukup jauh. Yang pertama, di sini ada pembahasan mengenai pentingnya supervisor dalam praktik senam ya, di mana supervisor ini diperlukan atau instruktur ini diperlukan dengan kualifikasi minimal S1 pendidikan olahraga untuk memastikan kualitas pengajaran. Yang kedua, yaitu supervisor adalah kunci dalam memastikan bahwa semua latihan dilakukan dengan benar dan aman, mencegah tadi risiko cedera dari gerakan senam itu sendiri. Yang ketiga yaitu bimbingan dan koreksi, di mana memberikan bimbingan dan koreksi penting untuk pengembangan peserta, membantu peserta mereka memahami teknik yang benar. Oleh sebab itu, silakan teman-teman dalam tugas tiga ini lakukan praktik yang sebaik mungkin sesuai dengan teori. Mungkin nanti apabila ada kesalahan gerakan dan lainnya, kekurangan gerakan, nanti saya akan komentari lebih lanjut dan teman-teman silahkan dapat segera koreksi mungkin ya. Nah, bagian selanjutnya itu eksplorasi tubuh dalam aksi. Yang pertama, memahami tubuh dalam aksi, mengetahui bagaimana setiap bagian tubuh ini berfungsi saat bergerak. Yang kedua itu mengetahui bagian tubuh yang bekerja sama, identifikasi bagian tubuh yang berkolaborasi untuk mencapai gerakan yang harmonis. Yang ketiga itu koordinasi dalam gerakan, pentingnya koordinasi antara anggota tubuh dalam melakukan gerakan yang kompleks. Yang keempat, fleksibilitas yang seimbang, mencapai keseimbangan fleksibilitas untuk meningkatkan performa dalam senam. Yang kelima, yaitu kekuatan yang seimbang, di mana pengembangan kekuatan pada berbagai bagian tubuh untuk mendukung gerakan senam itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ini, teman-teman, baik, teman-teman itu silakan teman-teman selain teman-teman dapat mempelajari tugas materi inisiasi maupun dibaca juga pengumuman pada chat box ya, atau fitur message yang selalu saya kirim, selalu saya update terkait dengan pelaksanaan tutorial online ini. Adapun selanjutnya pola gerak dasar dalam senam, di mana yang pertama ada pola gerak dasar adalah fondasi dalam senam yang esensial. Yang kedua itu berjalan, gerakan berjalan adalah salah satu pola dasar yang harus dikuasai. Selanjutnya adalah berlari, di mana gerakan berlari juga termasuk dalam pola gerakan senam, melompat, ya, berguling, serta hal ini merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai untuk meningkatkan keterampilan lebih lanjut dalam senam itu sendiri. Silahkan teman-teman dapat elaborasi lagi gerakan dasarnya berjalan, berlari, melompat, dan berguling, ya, latihan agar terjadi fleksibilitas dalam tubuh. Yang selanjutnya, ruang dan waktu dalam senam ini memahami keduanya, ya, perlu dipahami antara ruang dan waktu karena kunci untuk meningkatkan kualitas gerak dari senam. Yang selanjutnya yaitu ruang mencakup batasan fisik yang mempengaruhi gerakan dan posisi, sedangkan waktu adalah pengaturan waktu yang tepat memungkinkan gerakan yang harmonis dan terkoordinasi. Nah, terkadang sering kita temukan ketika ada senam aerobik tetapi tidak
tidak sesuai dengan waktu atau irama yang ditentukan ya. Yang selanjutnya itu adalah kelanjutannya adalah daya irama dan aliran dalam gerakan. Daya irama dan aliran memberikan keindahan pada gerakan senam, di mana keberadaan irama dan aliran yang tepat menambah estetika gerakan dalam senam, menjadikannya lebih menarik. Yang kedua, menjaga irama dan aliran yang membantu menciptakan performa yang harmonis dan estetis, sehingga konsistensi dalam irama dan aliran menjadikan penampilan senam lebih teratur dan menyenangkan untuk disaksikan. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat disampaikan. Terakhir, mungkin silakan teman-teman dapat meningkatkan keterampilan senam ya, dengan belajar pola-pola dasar dan juga hal-hal lainnya yang sudah diinstruksikan dalam tutorial online ini. Oke, silakan Anda dapat mencoba bergabung dalam sesi praktis untuk menguasai teknik dasar senam. Jangan lupa kerjakan tugas tiganya. Mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Sehat selalu semuanya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.